Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hilda. Kalian bisa menyebutnya dengan panggilan Ibu Hilda. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pengukuran. Nah, KD yang akan kita gunakan dalam pengukuran kali ini yaitu pada KD 3.1 dan juga 4.1. Yaitu 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau biasa disebut dengan satuan baku. Kemudian 4.1 yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan juga satuan baku. Nah, tujuan pada pembelajaran kita kali ini yaitu bahwa peserta didik dengan rasa ingin tahu mampu menjelaskan pengertian pengukuran, kemudian mampu menjelaskan satuan baku dan juga tidak baku, kemudian peserta didik dengan rasa percaya diri mampu menyajikan beberapa hasil pengukuran seperti panjang, massa, dan waktu dengan alat ukur yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengukuran itu ada banyak macamnya. Yang kita bahas kali ini yaitu kita mengenai pengukuran dengan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Pengukuran itu ada pengukuran untuk mengukur massa, kemudian untuk mengukur suhu, kemudian untuk menghitung waktu ataupun detik, seperti itu. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu? Jadi, pengukuran itu merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, dalam pengukuran itu selalu ada besaran, nilai, dan juga satuan. Jadi, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. Dan ada nilai dan juga ada satuan. Nah, satuan itu merupakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya, yaitu adalah sebatang kayu memiliki panjang, berat, dan juga volume. Panjang itu biasanya satuannya dalam meter, massa atau berat itu satuannya dalam kilogram, dan juga volume itu biasanya satuannya dalam meter kubik. Nah, ini seperti panjang, satuan bakunya itu ada meter, sentimeter, kilometer, kemudian satuan tidak bakunya ada jengkal, kaki, dan juga depa. Dan massa itu ada kilogram dan juga gram. Kemudian satuan tidak bakunya ada tempurung kelapa dan juga kaleng. Dan volume itu ada liter, meter kubik, sentimeter kubik. Kemudian satuan tidak bakunya itu ada menggunakan botol. Kemudian ada luas itu ada menggunakan meter kubik, kemudian biasanya hektar. Kemudian untuk satuan tidak bakunya itu menggunakan patok. Nah, apa sih yang dimaksud dengan satuan baku itu? Jadi, satuan baku itu merupakan satuan yang menghasilkan ukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda dan dapat berlaku secara umum. Jadi, satuan baku itu merupakan satuan yang apabila kita melakukan pengukuran, semisal ibu dengan kakak ibu atau adik ibu melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan penggaris, misal mengukur menggunakan meja, kemudian ibu dengan adik ibu sama-sama menggunakan penggaris, itu nanti hasilnya akan sama. Itu yang dimaksud dengan satuan baku, yaitu satuan yang menghasilkan ukuran sama walaupun dilakukan dengan orang yang berbeda, seperti itu. Kemudian dalam satuan baku itu ada beberapa macamnya, ada alat untuk mengukur panjang, itu ada mikrometer sekrup, kemudian ada penggaris, ada meteran, dan masih banyak lagi. Kemudian ada alat ukur untuk massa, itu ada timbangan, seperti ini ibu membawa contoh timbangan. Ini contoh adalah alat untuk mengukur massa, timbangan, kemudian ibu juga membawa ini biasanya untuk timbangan digital, biasanya digunakan untuk menimbang kayak ingin membuat roti kayak gitu, menimbang berapa kilo gandumnya atau menimbang berapa kilo gula pasirnya, seperti itu. Kemudian ini juga salah satu alat ukur massa, yaitu apa? Ini merupakan timbangan berat badan.
kalian bisa menggunakan timbangan ini untuk mengetahui berat badan kalian. Itu merupakan contoh dari alat ukur massa. Kemudian ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu ada jam tangan. Kalian pernah jam tangan? Nah, itu merupakan alat ukur waktu, arloji atau bisa disebut dengan arloji. Kemudian ada jam dinding atau stopwatch, gitar, itu termasuk alat ukur waktu. Kemudian alat ukur volume. Alat ukur volume itu ada gelas ukur. Itu disebut dengan alat ukur untuk mengukur volume. Biasanya untuk mengukur untuk membuat roti atau untuk kalian ingin menyajikan misal ingin menyeduh gula, ingin menyeduh kopi, tetapi dengan menggunakan takaran tertentu yang udah ada di komposisi dalam kopinya, kalian bisa menggunakan gelas ukur. Biasanya seperti gambar di samping ini, itu namanya gelas ukur. Ada ukurannya, ada 400 ml, 200 ml, sesuai yang kalian butuhkan. Kemudian cara mengukur menggunakan penggaris yang benar yaitu adalah dengan menggunakan, nah ibu akan mencontohkan cara mengukur yang benar dengan menggunakan penggaris. Ibu akan menggunakan contoh dari meteran ini dan ibu akan mengukur lebar dari timbangan berat badan ini. Jadi berapa lebar timbangan berat badan ini? Ibu akan menempatkan yang paling ujung ini itu adalah angka 0, kemudian sampai di sini bisa terlihat ini sampai berapa. Mengukurnya harus dengan kayak gini. Ini berarti 26 cm. Jadi lebar dari timbangan berat badan ini adalah 26 cm. Itu merupakan cara untuk mengukur dengan menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai satuan tidak baku. Apa sih itu satuan tidak baku? Jadi satuan tidak baku itu merupakan satuan yang menghasilkan hasil ukuran berbeda satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi sebagai contoh, ibu akan mengukur atau melakukan ukuran mengukur ini mengukur timbangan berat badan ini dengan adik ibu, tapi ibu tidak menggunakan penggaris, tapi ibu menggunakan pengukuran yang tidak baku. Pengukuran tidak baku itu ada menggunakan jengkal, kemudian ada menggunakan stang, kemudian ada juga jika ingin mengukur dengan satuan tidak baku untuk mengukur air itu bisa menggunakan ember atau bisa menggunakan gayung seperti itu. Jadi semisal ibu dengan adik ibu mengukur menggunakan jengkal itu yaitu dihitung, jengkal itu adalah telapak tangan. Jadi telapak tangan kalian bisa mentelapak tangannya seperti ini. Jadi dipegarkan, kalau istilahnya itu dimegarkan seperti ini. Ini telapak tangan ibu. Jadi satu jengkal itu adalah dari ujung ibu jari ini sampai dengan ujung jari kelingking, ini disebut dengan satu jengkal. Jadi jika ibu mengukur ini timbangan berapa panjang dari timbangan ini, yaitu hitung satu jengkal berarti segini ya, satu jengkal, satu, kemudian dikit berarti satu jengkal setengah. Mungkin ibu nanti akan berbeda lagi jika timbangannya ini diukur dengan menggunakan jengkalan kakak ibu atau jengkalan adik ibu, kayak gitu. Itu hasilnya akan berbeda. Itulah yang dinamakan dengan satuan tidak baku. Nah, sekian materi dari penjelasan pengukuran dari ibu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajarinya pada hari Senin nanti pukul 10. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian, jaga kesehatan, jaga imun supaya tubuh kalian tetap kuat, tetap sehat, tanpa sakit kayak gitu. Harus kuat, sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. See you Senin jam 10.